Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah. Saya dari 4E PJKR 2018. NPM saya 18106310700214. Di sini saya akan memaparkan tugas biomekanika olahraga. Ya, yang pertama itu pertanyaannya, jelaskan pengertian gaya dan macam-macam gaya. Jawaban saya, gaya adalah suatu benda yang ditarik atau didorong. Gaya tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Hampir setiap hari kita melakukan gaya. Gaya yang sering kita lakukan yaitu gaya dorong dan gaya tarik. Nah, gaya dorong itu contohnya ketika kita mendorong suatu benda, dan ketika contoh gaya tarik itu kita menarik. Bisa disimpulkan, jadi kita setiap hari itu ada gaya yang kita sering lakukan. Kalau mendorong ya kita misalkan mendorong motor yang lagi mogok, atau kita mendorong mobil membantu orang yang sedang mogok. Terus yang gaya tarik contohnya kita menarik pintu, atau kita menimbah sumur, mengambil air. Oke, selanjutnya ada macam-macam gaya ya. Yang pertama itu ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang menggunakan tenaga otot. Contoh gaya otot adalah ketika kita mengangkat meja atau kita mengangkat kursi. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi pada dua benda bergesekan. Jadi gaya gesek itu bisa disimpulkan juga sebagai gaya benda yang bergesekan antar permukaannya. Dan biasanya ketika benda tertentu mereka akan menghasilkan bunyi. Contoh gaya gesek yaitu pada saat kita mengerem mobil, mobil itu akan berhenti. Begitu pula ketika kita mengerem motor, motor itu juga akan berhenti. Selanjutnya itu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang terjadi karena gravitasi bumi. Gaya gravitasi menyebabkan semua benda mengapung. Contoh ya, gaya gravitasi adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Jadi dia itu jatuhnya ke bawah. Ya, selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas. Contoh gaya pegas pada saat kita bermain ketapel. Jadi pada saat kita bermain ketapel, secara tidak langsung itu juga menghasilkan gaya. Ketika kita menarik ketapel, itu terjadinya gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet. Contoh gaya magnet yaitu ketika magnet didekatkan ke arah besi, itu dia akan menempel. Sebaliknya, jika magnet dicoba ditempelkan ke plastik, aluminium, dan kayu, itu tidak bisa, karena dia itu tidak ada gaya magnetnya. Selanjutnya yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik. Contoh gaya listrik yaitu pada saat kita menyalakan komputer, kita menyalakan lampu, itu terjadi gaya listrik. Selanjutnya itu jelaskan aspek-aspek gaya. Yang pertama itu besaran gaya. Besaran gaya dan titik penggunanya berkaitan dengan gaya eksternal dari gaya gravitasi dan gaya otot internal. Gaya gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Gaya otot berbanding lurus dengan jumlah besarannya serabut-serabut otot yang berkontraksi. Selanjutnya itu titik tangkap gaya. Merupakan titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat benda atau objek tersebut. Yang selanjutnya lagi ada arah gaya. Merupakan suatu sepanjang garis geraknya. Karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Jadi vertikal ke bawah itu maksudnya dari atas ke bawah. Jadi yang ada di langit itu pasti akan jatuh ke bawah gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan cara memadukan gaya. Nah, cara memadukan gaya seringkali terjadi di antara dua gaya atau lebih yang digunakan pada objek yang sama. Pengaruh dari gaya gabungan tersebut menyebabkan atau mengubah gerak dapat digolongkan menurut arah penggunanya menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut, yaitu ada gaya linier, gaya kongruen, serta gaya paralel. Selanjutnya di pertanyaan nomor 4, jelaskan cara menguraikan gaya. Menguraikan gaya dapat dilakukan dengan cara dipilih, dipilah, atau dipecah menjadi dua buah komponen. Kedua komponen ini harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk
jajar genjang. Jadi dia itu nggak bisa arahnya beda atau besarannya beda, itu nggak bisa. Jadi harus sama. Selanjutnya di pertanyaan nomor 5, jelaskan peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga atau dalam olahraga. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam olahraga balap sepeda. Penerapan gaya sentrifugal dalam balap sepeda itu dapat kita lihat ketika pembalap berada di tikungan, dimana ketika mereka berada di tikungan, mereka mencondongkan sepeda mereka ke arah pusat putaran. Jadi pada saat masuk di belokan tuh, mereka itu pembalap sepeda mencondongkan sepedanya ke arah putaran tersebut. Inilah yang merupakan usaha yang dilakukan oleh para atlet untuk mengeliminasi gaya sentrifugal tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya paparkan dari penjelasan tugas biomekanika olahraga. Bila mana ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan dalam video ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.